Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, teman-teman ya, admin yang kembali berbagi informasi terkait Permenpan RB. Nah, kita sudah dapatkan Permenpan RB-nya, teman-teman ya. Ini Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang, nah di sini jelas ya, tentang pengadaan aparatur sipil negara. Ini tahun 2024, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman misalnya ragu, nah kita langsung saja melihat tanggalnya. Oke, nah ini dia teman-teman ya, 18 Juli ditetapkan di Jakarta dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli. Nah, meskipun baru diumumkan saat ini. Nah ini ya, ada Yasona Lauli selaku Menteri Hukum dan HAM. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lihat Permenpan RB ini. Kita mulai dari atas. Oke, nah ini ada mengingat. Kita langsung ke bagian bab 1. Ini ada pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Terus ada kompetensi bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Terus yang dimaksud kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan seterusnya. Ada kompetensi manajerial adalah, nah ini biasanya ada dalam tes P3K, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, dan seterusnya. Ada sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial. Perilaku, sikap atau perilaku yang dapat diamati, dan seterusnya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang, ini untuk CPNS-nya. Terus tesnya berbasis CAT. Jadi ingat ya, tesnya berbasis CAT teman-teman. Oke, terus nilai ambang batas adalah nilai paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Nah, nanti kita juga spill ini teman-teman ya, kita juga bagikan di video berikutnya nanti. Terus apa itu masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Nah, dan seterusnya teman-teman ya. Pastinya teman-teman yang sudah daftar tahu ini. Oke. Kita lanjut di poin kedua atau di pasal kedua. Pengadaan pegawai ASN bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Di poin ke-B, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini termasuk guru ya, pelayanan publik, guru, dan kesehatan. Di pasal 3, pengadaan pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dan di sini teman-teman ya, tidak dikikut ya. Nah, ini pengadaannya memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Pasal kelima, jenis pengadaan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Jadi ada PNS, ada P3K. Jenis pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ada jabatan fungsional, ada juga jabatan pelaksana. Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, nah ini penjelasan dari pasal 1, ayat 1 dan 2 teman-teman ya. Pasal 6, pengadaan pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh menteri. Terus ada instansi pemerintah menyusun rencana kebijakan, instansi pemerintah di mana penyusunan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta ketersediaan anggaran belanja pegawai. Pasal ke-7, pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. Selanjutnya, pengadaan ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang pemula terampil
ahli pertama dan ahli muda. Pengadaan pegawai ASN secara nasional pada 1A dilakukan oleh Panselnas. Panitia seleksi masuk pengadaan dan ini di pasal 8, terus penetapan kebutuhan pegawai ASN dibagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Nah, ini contohnya ada umum, ada khusus. Pasal 9, dalam hal terjadi keadaan kahar tidak dapat menetapkan pada pegawai ASN kahar. Darurat seperti apa lah ya? Baik, terus ada sisi harus arahan akan, terus ada namanya tim pelaksana, ada tim pengawas, ada tim audit teknologi, ada tim aman teknologi, ada tim stabilitas, ada tim arah, ada tim jadi lengkap teman-teman. Pas dalam rangka pengadaan pelaksanaan pegawai ASN kita pengadaan pegawai ASN, seleksi transfer pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat 1 13. Jadwal dan melakukan seleksi diletapkan laksanakan seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K. Tahapannya teman-teman ada perencanaan, penlowongan, insya Allah tidak lama lagi, terus pelamaran, terus seleksi. Nah, setelah itu akan keluar hasil seleksi. Nah, di sini ada masa percobaan bagi calon PNS dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Beda kalau P3K ya, lolos tes ya langsung jadi ASN. Di pasal 16 ada perencanaan teman-teman ya. Nah ini pasal 17 perencanaan prasarana dan sarana pengadaan pegawai ASN. Selmas ada panitia seleksi instansi pegawai ASN. Nah di sini kita lihat bahwa Panselnas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A menetapkan kebutuhan jumlah, jabatan dan unit penempatan, ada mekanisme seleksi pegawai ASN, terus ada SSC ASN dan sistem CAT. Nah di sini teman-teman nanti akan membuat akun dan mendaftar. Ada sistem pengolahan nilai, ada petunjuk teknis atau juga pengadaan pegawai ASN, terus pengelolaan hasil dan akhir dan seterusnya. Pasal 18 penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A dilakukan oleh Menteri memperhatikan usulan dari instansi pemerintah, pendapat Menteri yang membicarakan usulan pemerintahan di bidang keuangan. Ini pasal tentang pengelompokan. Pasal 20 panitia seleksi instansi pada pegawai ASN dan atau BKN akan aktivitas tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas harus kalau bagaimana dimaksud pasal 1 dan ayat 2 huruf B dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi pada pegawai. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat jenis pengadaannya, nama jabatannya, jumlah lowongan. Nah ini jumlahnya, jumlah lowongan atau jumlah formasinya. Nah ini teman-temannya ada penempatan. Nah teman-teman bisa lihat ini nanti unit kerja penempatannya nanti akan dilihat juga kualifikasi pendidikan atau sertifikasi. Nah ini kualifikasi pendidikan atau sertifikasinya
rentang penghasilan. Nah, jadi ini sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, kita akan bisa melihat rentang penghasilan jika kita melamar suatu jabatan. Jadi bisa kita pertimbangkan sebelum memilih jabatan tersebut, jauh atau dekatnya. Terus ada deskripsi jabatan. Nah, apa pekerjaan nanti ya teman-teman lolos. Nah, ini ada alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksinya. Terus ada layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi jika teman-teman mendapatkan kekeliruan atau kebingungan. Nah, ini di pasal 22, dalam hal instansi pemerintah menyelenggarakan SKD tambahan untuk pengadaan PNS, seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pengadaan P3K. Ini biasanya ada seleksi tambahan ya. SKD selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, seleksi kompetensi teknis selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, ini pasal 23. Nah, kita lihat di sini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama. Nah, usianya paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat mendaftar atau melamar PNS. Sedangkan untuk P3K paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang dilamar. Kalau misalnya guru, batas usia pensiunnya 60 tahun, maka rekan-rekan yang berusia 58 ya, nah, itu boleh mendaftar 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Bahkan 59 sepertinya masuk teman-teman ya, 59 ini boleh. Karena pensiunnya nanti di oke. Tidak pernah dipidana pastinya, terus tidak pernah diberhentikan dan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini sering ada. Ini ada biasanya di surat pernyataan 5 poin. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, hati-hati teman-teman ya, harus perhatikan betul yang ini. Poin G. Pasal 24, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak pernah melakukan atau terlibat dengan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan. Nah, karena banyak sekarang rekan-rekan kita sudah lulus namun NIP-nya masih dalam proses. Nah, itu tidak boleh daftar lagi. Ini sudah ditetapkan NIP-nya. Terus memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Nah, pengalamannya cukup 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf D ditetapkan oleh Menteri. Pasal 25, pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf D dan ayat 2 huruf D dilakukan secara daring melalui SSC-ASN. Melalui SSC-ASN ya, pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini sudah termasuk seleksinya teman-teman ya. Sini ada SKD, ada seleksi kompetensi, ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Ingat ya, administrasi tetap diseleksi. Seleksi administrasi dan seterusnya. Ini sudah sering berulang di tahun-tahun sebelumnya kalau yang ini teman-teman. Oke, cukup sekian informasi yang dapat Anda bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.